Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma dalam program pembelajaran dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, hari ini hari yang ke-11 saya menjalani isolasi di kamar ini karena beberapa minggu kemarin saya sempat kontak dengan mertua saya yang positif, dan juga akhirnya kami pun juga harus isolasi mandiri. Dan memang saya juga mengalami gejala itu sendiri juga ketika saya demam dan badan sudah sakit semuanya, seperti habis dipukulin satu kampung dan juga sakit kepala yang luar biasa sakitnya. Itu pada hari Minggu kemarin, akhirnya saya memutuskan diri untuk mengisolasi diri berdasarkan saran juga dari orang-orang kesehatan, dan ketika saya swab juga. Nah, dan saya menemukan bahwa ketika dalam masa isolasi itu di hari yang ketiga kalau nggak salah, saya mengalami yang namanya kehilangan penciuman, indera penciuman, dan juga kehilangan indera perasa, sehingga makan apapun dan juga minum, makan, terus penciuman aroma apapun, makanan apapun, saya nggak bisa cium, saudara. Dan itu sampai hari ini penciuman dan perasa saya belum pulih 100%. Nah, tetapi dari hal ini saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa ketika saya 11 hari. Ini hari yang ke-11 saya ada di kamar isolasi ini, dan saya menemukan bahwa memang di satu sisi secara manusia, saudara, itu mengalami kejenuhan yang luar biasa, terus mengalami banyak intimidasi lah istilahnya, ketika orang-orang dari mengetahui apa yang saya alami ini. Ya, di satu sisi ada juga orang-orang yang memang banyak teman-teman yang mensupportnya luar biasa, baik secara semangat, didoakan, dan juga ada juga orang-orang yang memang menganggap ini adalah penyakit, yang ini virus yang seperti aib, sehingga kayak harus dijauhin atau apa. Nah, di satu sisi saya melihat beberapa pelajaran yang berharga di masa-masa isolasi saya ini, saudara. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dalam setiap hal yang kita alami dalam hidup kita, tentu pasti Tuhan punya cara, dan Tuhan punya rencana, dan Tuhan punya sesuatu yang untuk kita pelajari dari setiap hal-hal yang kita lewati dalam hidup kita, termasuk ketika kita melewati masa-masa isolasi ini sendiri. Nah, saudara, apa yang saya alami, saudara, saya ingin share kepada saudara. Memang 11 hari dalam kamar itu terasa memang kayak apa ya, menjenuhkan, saudara, menjenuhkan. Belum lagi banyak hal-hal yang harus tertunda, dan itu yang menjadi beban pikiran saya. Tetapi di satu sisi, saudara, dari hal ini saya mendapatkan pelajaran bahwa ternyata kalau kita jadikan virus ini sebagai sebuah sarana untuk kita mendapatkan banyak hal bersama dengan Tuhan, tentu banyak hal juga yang akan kita dapatkan. Nah, bukan soal situasinya, tetapi respon kita terhadap situasi-situasi yang kita hadapi, saudara. Nah, saudara, ketika saya mengalami demam yang luar biasa, terus mengalami kehilangan indera penciuman dan juga perasa, dan itu sangat-sangat sedikit mengganggu hati dan pikiran saya. Dan itu yang membuat saya berpikir bahwa bagaimana dengan anak-anak saya, istri saya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini mereka sehat. Cuma saya yang mengalami gangguan itu. Dan saudara, sama Tuhan yang saya mau bagikan buat saudara pada saat ini, kalau mungkin pun juga Anda mengalami hal yang sama seperti saya, tentu pasti banyak hal yang mungkin yang kita rasakan dalam hidup kita. Kemerasaan jenuh, stres, bahkan ada juga yang mengalami depresi ketika menghadapi virus ini. Beberapa teman yang saya ketemukan bahwa mereka mengalami sedikit masalah psikis ya, karena mereka sedikit
tertolak dengan kondisi lingkungan atau apa. Nah, tapi yang saya mau bagikan buat kita saudara sama Tuhan, lewat peristiwa ini saya banyak belajar. Ketika masa isolasi, saya banyak ditemani dengan buku-buku untuk bisa lebih banyak belajar. Nah, saudara, hal yang pertama yang saya lakukan, tentu pasti firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, saya menjadikan ayat ini sebagai ayat pegangan untuk hidup saya bahwa Tuhan bekerja, ya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, apa kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan ketika di masa-masa isolasi ini saya mengalami demam, mengalami sakit yang luar biasa, terus mengalami kehilangan indera penciuman dan perasa. Nah, saya mau katakan bahwa jadikan virus ini sebagai sebuah sekolah untuk kita. Tuhan izinkan kita untuk sekolah, ini seperti akademi, sehingga kita harus menyelesaikan beberapa SKS untuk kita bisa menang terhadap virus ini, saudara. Dan itu saya temukan bahwa dari masa sekolah saya selama 11 hari ini, saya banyak belajar, saya banyak merenung tentang kebaikan Tuhan, saya banyak merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, dan saya juga banyak menemukan bahwa justru dari peristiwa ini banyak membuat orang-orang tersadar bahwa ternyata kita juga harus bisa peduli dengan orang lain. Dan saya menemukan itu, saya mempunyai banyak teman yang luar biasa yang mensupport saya, yang mendukung saya, yang mendoakan saya, dan sampai hari ini saya merasakan bahwa walaupun maaf secara manusia saya mengalami kejenuhan, pernah agak sempat di awal-awal alami yang namanya stres sedikit juga tentang kondisi situasi ini, atau bagaimana dengan berita-berita yang terjadi di luar mengenai virus ini. Ada juga teman yang maaf sudah meninggal gara-gara virus ini. Nah, tapi saya mau katakan bahwa ternyata kalau kita sikapi dengan benar, itu justru membawa kita kepada hal yang namanya jauh lebih menambah kapasitas kita untuk lebih luas lagi belajar bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya sampai hari ini saudara bisa lihat kondisi saya, walaupun rambutnya sudah agak gondrong karena belum cukur-cukur. Nah, tapi saudara sama Tuhan, saya menemukan bahwa yang pertama saya lakukan adalah saya melihat masa isolasi ini sebagai masa-masa di mana saya harus lebih banyak belajar lagi bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa masa isolasi ini adalah di mana saya bisa mengupgrade ilmu-ilmu pengetahuan saya dalam sisi pembelajaran firman Tuhan lewat buku-buku yang saya baca, saudara. Sehingga masa-masa isolasi ini menjadi masa-masa yang tidak lagi menjenuhkan secara manusia, tetapi justru saya isi dengan kegiatan-kegiatan yang justru akan bermanfaat ketika saya keluar dari isolasi ini, saudara. Nah, yang ketiga, saudara sama Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa lewat virus ini yang melanda hidup saya, saudara. Saya akan banyak bersaksi, saya akan banyak berbicara, saya akan banyak mensupport orang-orang, saya akan banyak untuk memberikan motivasi buat orang-orang yang mengalami hal yang sama. Karena tentu firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya berusaha membangun semangat itu dalam hidup saya, walaupun di tengah-tengah kondisi adanya banyaknya berita-berita, karena saya tidak bisa pungkiri bahwa banyak berita yang saya baca yang justru secara manusia, secara perasaan itu menakutkan saya. Tetapi di sini saya melihat bahwa kalau kita memandang setiap situasi yang kita hadapi dengan cara pandang yang benar menurut firman Tuhan, maka itu tidak akan membuat saudara dan saya akan menjadi down. Dan justru ketika kita khawatir, nah, kata khawatir itu kan dari kata aslinya merimnau, ya. Merimnau berarti membagi beban menjadi dua. Nah, itu sangat berbahaya buat imun tubuh kita. Karena ketika kita khawatir, itu justru menurunkan sistem imun tubuh kita. Nah, kalau kita takut, kalau kita panik, maka justru akan membuat imun kita menjadi lemah, dan di saat itulah virus itu akan menjadi virus yang bisa menyerang dan melemahkan hidup kita. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah merusak tulang kita, membunuh kita sendiri. Nah, artinya membunuh semangat kita. Dan jadi saudara kasih dalam Tuhan, ketika engkau mengalami hal yang sama dengan saya mengatakan hatimu harus gembira. Semangatmu tidak boleh padam,
Dan ingat bahwa segala sesuatu Tuhan atur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara Tuhan, kalau engkau hari ini juga mengalami hal yang sama seperti saya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, tapi ingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat, semangat saudara. Karena saya percaya firman Tuhan itu sudah menjadi obat yang manjur untuk kita, terlepas dari semua obat-obatan vitamin yang saudara makan. Saya sampai hari ini saudara, saya banyak disupport sama teman-teman, ada yang memberikan vitamin macam-macam saudara, sampai saya bingung saya mau minum yang mana, tetapi saya atur, saya harus menghargai apa yang menjadi pemberian teman-teman saya. Selama itu tidak berbahaya buat kesehatan saya minum saudara. Dan saudara, sampai hari ini saya bisa tetap semangat, saya tetap excited. Dan saya tahu bahwa saudara pun bisa juga melakukan itu. Saudara pun juga bisa melewati hal-hal yang sulit dalam hidup saudara, tentu bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara Tuhan, dari tempat ini saya mau berdoa bahwa semoga saudara tetap juga punya semangat, saudara punya kekuatan di dalam Tuhan, dan saudara juga bisa melewati masa-masa yang sulit saudara. Dan karena masa-masa yang sulit itu, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membuat saudara kuat dan bisa memotivasi orang-orang lain yang juga melewati hari-hari yang sulit dalam hidupnya. Saudara, kalahkanlah virus-virus yang datang dalam hidup saudara dengan semangat, dengan hati yang gembira bersama dengan Tuhan. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa like videonya dan jangan lupa subscribe saudara. Dan saudara, saya akan berusaha terus untuk memotivasi saudara walaupun masih dalam kondisi saya diisolasi secara mandiri saudara. Oke, dari kamar isolasi saya berdoa saudara diberkati, dikuatkan, dan tetap jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker, tetap cuci tangan, dan juga makan makanan yang bergizi dan vitamin supaya meningkatkan imun tubuh saudara. Semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.